Om Swastiastu, saya Ibu Dosa Pertama. Kali ini saya sedang berada di Merajan Ageng, Karangwaya Dadya Batur, Desa Gage, Taman Bali Bangli. Disungsung oleh Pasar Talengan dengan berolahan bertepatan dengan Buddha Umanis Julungwangi. Berbicara kapan berdirinya Parahyangan itu kan berarti konteksnya adalah periodisasi. Kita tidak bisa lepaskan periodisasi kesejarahan dari perjalanan leluhur kami di sini itu dengan keberadaan warga Pasar Talengan yang ada di Karangasem. Karena yang tercatat dalam sejarah dikutip dari beberapa sumber itu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia tanpa tahun dan kutipannya tanpa tahun dan halaman itu ada yang menyebutkan bahwa perjalanan Idewe Pemayun ke Karangasem atau ke Perasi Karangasem itu diikuti oleh 310 pengikut itu dulu. Nah dari 310 pengikut ini ada salah satunya yang bernama atau bergelar di Pasar Tata. Nah, itu di angka tahun 1580. Nah, itu catatan sejarah di babak dalam di Purana-Purana ada semua. Nah, karena kita adalah keturunan dari itu, kita menyebut diri adalah keturunan dari itu, berarti periodisasinya itu adalah di angka 1580 menuju Karangasem dulu. Nah, kejadiannya adalah ketika kemungkinan 20 tahun berikutnya atau lebih dari 20 tahun berikutnya terjadi sesuatu di Karangasem, di Talengan itu sendiri, kemudian yang bergelar di PD Pasar Tatar ini dihukum oleh dalam atau oleh pemerintahan zaman waktu itu. Dihukumlah untuk menuju atau terpidana terhukum di Bangli dulu. Nah, dari Bangli di Raja Bangli menitahkan kepada Kanjeng Taman Bali untuk menjaga ada namanya Taman Narmada di arah tenggara di sini. Tenggara ya, kok tenggara? Barat laut ya? Barat laut di sini ya. Nah, di sana beliau dititahkan untuk membersihkan, menjaga kelestarian dari taman. Kenapa taman itu? Ya karena taman itu merupakan taman yang dibuat pada masa zaman Bali kuno. Itu pun dari cerita-cerita masyarakat lokal adalah dibangun oleh Yang Subali. Yang Subali ini adalah awalnya tiga orang nih disebut Tri Anggo Wong Lawu. Jadi ada 3 orang yang dari Lawu Jawa menuju ke sini, tinggal di sini di Gage Siladan ini tinggallah yang bernama Sangyang Haji Rembang. Nah, Yang Subali ada di Besakih, kemudian yang Sekar Angsana ada di Guliang. Ya, jadi wilayah ini memang sudah sangat tua. Nah, muncullah taman itu. Nah, keberadaan kehadiran dari Pasar Tatar yang notabene pada saat itu sedang mengalami permasalahan, terhukumlah di sini. Ya, kita perkirakan itu ada di 25 tahun berikutnya setelah 1580. Bisa dihitung ya? Berarti sekitar 1600. Ya. Nah, setelah 1600 beliau di sini, beliau menetap di sini. Dipilihlah tempat ini. Kenapa? Karena ada alasannya harusnya. Ya, karena Sangyang Haji Rembang itu ada tinggal di Gage Taman Bali. Siapa beliau? Beliau adalah seorang Brahmana aliran Waisnawa. Ya, aliran Waisnawa ini yang tahun atau abad ke-8 itu, di tahun 800 itu yang datang membawa peradaban Sumbanya gitu. Bisa paham ya? Nah, dari itulah namanya desa ini disebut desa Gage, wilayahnya Gage. Gage itu artinya padi yang tumbuh di tegalan. Nah, beliau yang membawa konsep persumbakan di sini. Beliau yang membawa konsep kewaisnawaan di sini. Yang bernama Sangyang Haji Rembang. Saudaranya yang ada di Besakih yaitu Yang Subali, itu kan berarti tokoh besar juga. Kehadiran beliau menyapa atau menengok adiknya di sinilah beliau dibuatkan taman, makanya disebut Taman Bali gitu. Taman yang dibuat untuk dimuliakan, dipersembahkan kepada kakaknya Yang Subali. Gitu.
Nah, karena itu sebagai tempat yang tua, kemudian ada semacam peradaban yang kuat di sini, lelangit kami di Pasar Tatar ini menempatilah tempat ini. Lambat laun, berarti pendirian Parayangan atau tempat tinggal beliau di sini ada di angka 1600. Tujuannya apa? Ya jelas sebagai tempat menyucikan diri. Karena beliau kan terhukum. Nah, kesini beliau menempatkan diri kepada keturunan dari Yang Haji Rebat sebagai keturunan golongan Waisnawa, golongan Brahmana pada saat itu. Beliau menempatkan diri di sini. Nah, dibuatlah Parayangan atau Kerajaan Ageng Karangwayah. Maka hal itulah yang menyebabkan di sini disebut Karangwayah. Beliau yang pertama mendirikan bangunan untuk tempat tinggalnya dan mendirikan Parayangan tempat beliau menyucikan diri setiap hari kan gitu. Nah, itu di angka tahun 1600-an. Nah, mungkin untuk pelinggih yang kami miliki di Kerajaan Ageng atau Kerajaan Gede dari Batur ini ada 20 pelinggih dan di sini ada juga 2 pemedal. Dua pemedal. Jadi keseluruhan 20 pelinggih. Yang jelaskan dari yang pelinggih pertama itu yang berada di sebelah paling barat itu adalah Taksu. Itu pelinggih Taksu. Sudah itu yang kedua adalah pelinggih Priangan. Pelinggih Priangan ini lebih kepada beliau yang kita stanakan di sana atau tempat pengayatan. Jadi ketika Saraswati umpamanya itu beliau mohonkan di sana. Ketika feodalan dan sebagainya, siapapun kita aturin tedun dan sebagainya disanakanlah di sana, namanya Priangan. Jadi memuja dewa-dewa yang kita tidak ada pilihan di sini. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada pelinggih Priangan. Yang selanjutnya pelinggih Manjangan Sakeluan. Nah, ini suatu penghormatan kepada beliau Empu Puturan. Ya, jadi sebagian besar di Bali, wilayah Bali ada yang memang bangun pelinggih niki sebagai penghormatan kepada beliau sebagai arsitektur Bali dulu. Nah, yang berikutnya Gedong Majapahit atau Majapahit. Nah, karena keberadaan kita memang berasal dari Majapahit sesuai dengan pengastawan yang ada. Jadi kami di sini ada pengastawan itu penyontengan itu. Jadi Betara luar Sari, yang dimaksud adalah Betara luar Bali. Jadi disebutkan di sana Majapahit, Puguh Sari, Pujung Sari. Nah itu. Jadi Majapahitnya di sanalah gedongnya. Gedong di sana. Sudah itu yang berikutnya Gunung Lebah. Gunung Lebah itu adalah pemujaan kepada beliau yang berstana di Gunung Batur. Karena kalau di Bangli kan gunungnya Gunung Batur. Nah, kita juga stanakan dia di sini sebagai pengayatan beliau. Itu lebih kepada pengayatan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya Padmesane. Padmesane ya itu Arde Nareswari. Padmesane. Pujaan kepada Arde Nareswari. Yang berikutnya adalah Gunung Agung. Pelinggih Gunung Agung ini pengayatan kepada beliau yang berstana di Betaru Ring Gunung Agung atau Giri Toh Lakir. Yang berikutnya ada Meru Tumpang Satu. Nah, karena di sini kita memang dari dulu sudah diwariskan itu masih sampai sekarang lestari kita memakai Meru Tumpang Satu. Jadi ada 2 atap. Nah, kalau kita itu adalah Tumpang Satu. Kita kan memakai angka 1, 3. Nah, itu kan 3, 5, 7. Nah, jadi kita di sini untuk di Kerajaan ini kita pakai Tumpang Satu. Nah, di sanalah kita ngayat Betara Kawetan, lebih kepada ide Betara Kawetan, leluhur kita. Nah, gitu, yang paling atas. Nah, gitu. Yang berikutnya ada namanya pelinggih Sri Rambut Sedana. Jadi rongnya 2. Nah, di sini di Bali rata-rata itu ada pelinggih Rambut Sedana. Jadi untuk kemakmuran, Dewi Kemakmuran itu Sri Rambut Sedana. Jadi yang berikutnya ada pelinggih Betara Hyang Guru. Rong 3. Rong 3. Nah, itu udah umum nih kan. Sudah itu yang berikutnya ada pengelurah atau pelinggih ngelurah. Nah, itu di selatannya.
Nah selanjutnya yang di barat niki ada pelinggih yang namanya Payasan. Nah niki Payasan, ya, di sana difungsikan beliau yang melinggih di sana, kita stanakan di sana adalah Sanghyang Kawi Menang itu yang memberikan kewenangan di tempat ini. Jadi melaksanakan upacara dan sebagainya. Di sana juga ketika ngerias Ide Betaru juga di sana. Gedung dan sebagainya kalau kita ngias di sana juga kita linggihkan. Atau berfungsinya juga ketika umpamanya seorang sulinggih, puput dan sebagainya, bupati dan sebagainya upacara juga kita beliau melinggih di sana. Nah yang berikutnya ada namanya Bali Pepelik. Bali Pepelik yang seperti di Ajang, itulah bangunan pokok juga. Jadi beliau yang di Meru, melinggih di Meru Tumpang Satu, yang kita stanakan adalah Betaru Kawitan. Kita ayat dari Meru Tumpang Satu kita linggihkan. Nanti ketika Aci Odalan, beliau tedun melinggihlah di Bali Pepelik. Nanti ada dua yang melinggih. Yang pertama beliau yang paling di kanan adalah beliau Ide Betaru Kawitan. Yang kedua Ide Betaru yang dari Majapahit, yang gedong paling utara. Yang itu melinggih di sana dua. Ketika Aci atau Wali. Yang berikutnya setelah Bali Pelik nike ada namanya Dasar, pelinggih dasar. Pelinggih dasar ini pelinggihnya disebut dengan pelinggih dasar. Yang beristana di puja di sana adalah Pertiwi, Sanghyang Ibu Pertiwi. Jadi lurang kasenya ada di Kaler Kangit, ya. Jadi Pertiwinya di sini antara Akasu dan Pertiwi. Nah kita sudah di sini kita buatkan pelinggih pemujaannya beliau. Sanghyang Pertiwi. Nah, yang berikutnya setelah Ibu Pertiwi, di sini ada pelinggih Apit Lawang. Apit Lawang tengen, Apit Lawang kiwe, kanan kiri. Nah, nike. Yang di di Jambu Tengah. Nah, niki pelemahannya sudah di Jambu Tengah Apit Lawang niki. Nah, setelah Apit Lawang di sana ada pelinggih Lebuh. Yang pakai Lebuh dulu ya, karena niki masih di tataran Ide Betaru ya. Nah kita pakai Lebuh, yang di Lebuh di sana yang distanakan adalah Ide Betaru Baruno. Jadi pemujaannya dia menghadap utara. Nah itu jadi kalau kita memujanya ke selatan, fungsinya beliau ketika kita mau nyidap dan sebagainya dari sana lah keluar, ngantuk kang tirto, mengembalikan tirto dan sebagainya di sana ya. Nah itu fungsinya dimohonkan kepada Betaru Baruno. Jadi yang selanjutnya yaitu gedong Hyang Kompiang. Nah leluhur kami yang notabene berasal dari Karangasem, Kelengan. Nah itu beliau distanakan sini. Jadi yang pertama kali menginjakkan kaki membuat pekarangan, merajan dan sebagainya di sini kita stanakan di sana. Termasuk keturunannya. Jadi kalau ada keturunan yang meninggal sudah itu diaben, lanjut kita ke ke melakukan mukur atau meroras, sudah beliau menjadi yang dewa juga beliau dilinggihkan di sana. Jadi semuanya yang keluarga kami di sini di sana betul dilinggihkan jadi satu. Nah di selatan itu ada Bali Pepelik atau Piasan beliau. Nah kalau umpanya Aci beliau akan tedun di sana melinggih ya. Jadi tidak melinggih di gedong, tapi ketika Aci beliau akan dilinggihkan di Bali Piasan atau Pepelik yang Kompiang.